Berdasarkan data statistik perbankan syariah tahun 2013, jumlah bank umum syariah yang ada di Indonesia adalah sejumlah 11 bank, serta mempunyai kantor cabang sebanyak 1.920 cabang di seluruh Indonesia. Sedangkan jumlah bank umum konvensional yang memiliki usaha syariah sebanyak 24 bank dan mempunyai kantor cabang sebanyak 554. Sedangkan untuk pembiayaan rakyat syariah tercatat sebanyak 160 serta mempunyai cabang sebanyak 398 cabang. Total pembiayaan yang disalurkan bank syariah maupun usaha syariah mengalami peningkatan cukup signifikan di tahun 2007, tercatat sebesar 27.994, mengalami kenaikan sebesar 38.195 pada tahun 2008 dan tahun 2009 sebesar 46.886, mengalami kenaikan cukup signifikan di tahun 2010 sebesar 68.181. Tahun 2011, kredit yang disalurkan naik hampir 100% sebesar 102.655 dan pada tahun 2012 mengalami kenaikan sebesar 135.581 serta mengalami kenaikan pada tahun 2013 sebesar 174.537. Sektor pembiayaan yang dilakukan oleh bank syariah maupun usaha syariah meliputi pertanian, serta kehutanan, pertambangan, perindustrian, listrik, gas, serta air, konstruksi, perdagangan, restoran dan hotel, pengangkutan, pergudangan, serta komunikasi, jasa, serta sosial masyarakat. Saat ini, perkembangan bank umum syariah dan bank umum yang menyelenggarakan usaha syariah sangat pesat. Ini didorong pada peningkatan jumlah penduduk di Indonesia yang mayoritas beragama Islam sangat mempengaruhi terhadap pertumbuhan bank syariah di Indonesia. Permintaan produk dan industri halal mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Berdasarkan data LPPOM MUI dalam kurun waktu tahun 2011 sampai dengan tahun yang telah mengeluarkan sertifikat halal sebanyak 5.896 dengan jumlah produk mencapai 97.794 item produk dari 3.561 perusahaan. Berdasarkan data di atas, dapat diketahui bahwa perkembangan bank syariah atau usaha syariah mengalami kenaikan yang sangat pesat karena kenaikan kesadaran umat Islam dalam melaksanakan syariat sangat meningkat dan dikarenakan ketakutan terhadap usaha riba dan maisir. Riba atau bunga merupakan suatu perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dalam melakukan bisnis atau perdagangan, sedangkan maisir memperoleh sesuatu dengan mudah tanpa kerja keras atau mendapat keuntungan tanpa kerja. Peran sektor keuangan syariah dalam Islam merupakan salah satu sektor yang berkaitan dengan arus uang dan aktivitas investasi. Sektor keuangan merupakan salah satu sektor yang sangat mempengaruhi sebuah iklim investasi, yaitu sektor real. Sistem keuangan syariah merupakan suatu sistem yang baik serta dapat menjamin suatu aktivitas atau usaha dijalankan secara fair dan menghindari unsur-unsur riba dalam menjalankan bisnis melalui sumber pendanaan secara syariah yang berdasarkan norma-norma yang ada dalam Islam. Penelitian terdahulu dilakukan oleh Ardiansyah tahun 2009 menyatakan bahwa kinerja bank syariah di Indonesia mempunyai kinerja yang sangat menggembirakan serta perbankan syariah telah memberikan kontribusi bagi pembangunan nasional. Penelitian yang lain dilakukan oleh Setyaningsih dan Utami tahun 2013 yang melakukan penelitian tentang perbedaan kinerja keuangan antara bank syariah muamalat dengan bank konvensional BRI, menyimpulkan bahwa kinerja keuangan yang sehat dilihat dari rasio CAR. Bank BRI memiliki CAR yang lebih bagus daripada bank muamalat, sedangkan NPL bank muamalat lebih baik daripada bank BRI. Penelitian tentang pengaruh perbandingan kinerja keuangan
antara bank syariah dan bank konvensional dilakukan oleh Ali dan Habib tahun 2012 menyimpulkan bahwa kinerja keuangan pada bank syariah dilihat dari BOPO, NOM, FDR mempunyai pengaruh signifikan terhadap ROA. Sedangkan pada bank umum, kinerja keuangan yang dilihat dari CAR, NIM, NPL, LDR mempunyai pengaruh signifikan terhadap ROA. Analisis Camels merupakan salah satu analisis yang digunakan untuk mengukur kesehatan bank di Indonesia sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/1/PBI/2007. Dalam penelitian ini, kinerja Bank Umum Syariah akan diukur melalui Capital Adequacy Ratio yang mengukur kecukupan modal bank, return on asset, return on equity, serta non-performing financing pada Bank Umum Syariah di Indonesia. Selanjutnya adalah metode penelitian. Yang pertama, populasi dan sampel populasi. Penelitian ini adalah seluruh Bank Umum Syariah yang ada di Indonesia yang berjumlah sebanyak 11 bank, dan semua dijadikan objek penelitian atau metode sensus. Adapun Bank Umum Syariah yang diteliti mempunyai data laporan tahunan lengkap yang dilaporkan ke OJK secara terus-menerus dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2013. Lalu, metode pengumpulan data penelitian. Ini menggunakan data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari laporan keuangan tahunan, annual report, perbankan yang dilakukan ke Otoritas Jasa Keuangan atau OJK untuk periode 2012 sampai 2013. Laporan tahunan atau annual report ini dipilih karena laporan tahunan berisi sumber informasi yang dilaporkan oleh perusahaan, di mana informasi tersebut sangat bermanfaat bagi stakeholder dalam pengambilan keputusan dengan tujuan untuk mengurangi adanya asimetri informasi. Data annual report diperoleh melalui website resmi Bank Umum Syariah di Indonesia serta Otoritas Jasa Keuangan di www.ojk.go.id. Lalu ada metode analisis data penelitian. Ini adalah penelitian yang berkaitan dengan kinerja keuangan bank syariah di Indonesia. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan analisis Camels, yaitu analisis untuk menilai kesehatan bank berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/10/PBI/2004. Perihal sistem penilaian tingkat kesehatan bank umum serta pengaturan Bank Indonesia Nomor 9/1/PBI/2007 tentang sistem penilaian tingkat kesehatan bank umum berdasarkan prinsip syariah. Masalah-masalah yang berkaitan dengan kinerja keuangan dianalisis dengan menggunakan rasio laporan keuangan. Sedangkan untuk menganalisis data yang telah dikumpulkan diperlukan adanya suatu kerangka yang jelas dalam menganalisis data sehingga dapat diketahui faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan bank syariah. Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa KAR Bank Muamalat pada tahun 2012 sebesar 13,26%, mengalami penurunan pada tahun 2013 sebesar 11,10%, sehingga berdampak pada penurunan penilaian dari sangat sehat menjadi sehat. Bank Syariah Mandiri mempunyai KAR sebesar 13,82%, pada tahun 2012 mengalami kenaikan sebesar 14,16% pada tahun 2013, sehingga bank tersebut dapat dikategorikan bank yang mempunyai KAR yang sangat sehat. Begitu juga dengan Bank Mega Syariah pada tahun 2012 mempunyai KAR sebesar 13,51%, mengalami kenaikan sebesar 12,99% pada tahun 2013 dan dapat dikatakan bank tersebut mempunyai predikat bank yang memiliki KAR yang sangat sehat. Bank BRI Syariah mempunyai KAR sebesar 11,35%, mengalami kenaikan sebesar 14,49% pada tahun 2013, sehingga bank tersebut mempunyai KAR yang sehat dan mengalami kenaikan pada tahun 2013.
menjadi sangat sehat. Pada tahun 2012, Bank Bukopin memiliki KAR sebesar 12,78% dan mengalami penurunan menjadi 11,10% pada tahun 2013, sehingga penilaian KAR menjadi turun dan dari sangat sehat menjadi sehat. Bank Panin Syariah pada tahun 2012 mempunyai KAR sebesar 32,20%, mengalami penurunan pada tahun 2013 sebesar 20,83%, namun tetap mempunyai predikat KAR yang sangat sehat. Pada tahun 2012, Bank Victoria Syariah mempunyai KAR sebesar 28,08, mengalami penurunan pada tahun 2013 sebesar 18,40%, sehingga Bank Victoria Syariah tetap mempunyai KAR yang sangat sehat. Bank BCA Syariah pada tahun 2012 memiliki KAR sebesar 31,5%, juga mengalami penurunan pada tahun 2013 sebesar 22,4%, namun masih tetap dalam kondisi KAR yang sangat sehat. Pada tahun 2012, Bank BJB Syariah memiliki KAR sebesar 21,09%, mengalami penurunan sebesar 17,99% pada tahun 2013, namun masih memiliki predikat KAR yang sangat sehat. Bank BNI Syariah pada tahun 2012 memiliki KAR sebesar 19,07%, juga mengalami penurunan dibandingkan tahun 2013, yaitu sebesar 16,23% dengan predikat KAR sangat sehat. Maybank Syariah memiliki KAR sebesar 63,89%, mengalami penurunan sebesar 59,41% pada tahun 2013 dengan predikat sangat sehat. Berdasarkan analisis data di atas, dapat diketahui rata-rata capital adequacy ratio Bank Umum Syariah mengalami penurunan pada tahun 2013 dibandingkan dengan tahun 2012. Maybank Syariah merupakan bank syariah yang memiliki nilai KAR paling tinggi bila dibandingkan dengan bank yang lain pada tahun 2012 maupun tahun 2013. Bank dengan capital adequacy ratio paling rendah pada tahun 2012 dimiliki oleh Bank BRI Syariah, sedangkan KAR terendah pada tahun 2013 dimiliki oleh Bank Bukopin Syariah dan Bank Syariah Muamalat. C.2 Kondisi ROA Bank Umum Syariah. Return on Asset merupakan salah satu rasio laporan keuangan yang digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam memperoleh laba secara keseluruhan dari total aktiva yang dimiliki. Adapun nilai Return on Asset pada Bank Umum Syariah yang ada di Indonesia dapat dilihat dari data berikut. ROA Bank Umum Syariah. 1. PT Bank Syariah Muamalat Indonesia. 2. PT Bank Syariah Mandiri. 3. PT Bank Syariah Mega Indonesia. 4. PT Bank Syariah BRI. 5. PT Bank Syariah Bukopin. 6. PT Bank Panin Syariah. 7. PT Bank Victoria Syariah. 8. PT Bank BCA Syariah. 9. PT Bank Jabar dan Banten Syariah. 10. PT Bank Syariah BNI. 11. PT Maybank Indonesia Syariah. Dapat dilihat bahwa ROA Bank Muamalat pada tahun 2012 sebesar 1,36%, mengalami penurunan pada tahun 2013 sebesar 0,45%, sehingga berdampak pada penurunan penilaian dari sehat bank menjadi kurang sehat. Bank Syariah Mandiri mempunyai ROA sebesar 2,25% pada tahun 2012, mengalami penurunan sebesar 1,53% pada tahun 2013, sehingga berdampak pada penurunan nilai ROA dari sangat sehat menjadi sehat. Bank Mega Syariah pada tahun 2012 mempunyai ROA sebesar 2,67%, mengalami penurunan sebesar 2,33% pada tahun 2013. Namun, bank tersebut tetap mempunyai predikat bank yang memiliki ROA sangat sehat. Bank BRI Syariah mempunyai ROA sebesar 0,19%, mengalami kenaikan sebesar 1,15% pada tahun 2013, sehingga bank tersebut mempunyai ROA cukup sehat. Pada tahun 2012, Bank Bukopin Syariah memiliki ROA sebesar 0,55%, mengalami kenaikan sebesar 0,69% pada tahun 2013, dengan predikat cukup sehat. Bank Panin Syariah pada tahun 2012 mempunyai ROA sebesar 3,48%, mengalami penurunan pada tahun 2013 sebesar 1,03%, sehingga berdampak pada ROA Bank Panin Syariah dari sangat sehat menjadi cukup sehat. Pada tahun 2012, Bank Victoria Syariah mempunyai ROA sebesar 1,43%, mengalami penurunan pada tahun 2013 sebesar 0,50%. Hal tersebut berdampak pada penurunan nilai ROA dari sehat menjadi kurang sehat. Bank BCA Syariah pada tahun 2012 memiliki ROA sebesar 2,8%, mengalami kenaikan pada tahun 2013 sebesar 1,0%, namun masih tetap dalam kondisi ROA yang cukup sehat. Pada tahun 2012, Bank BJB Syariah memiliki ROA sebesar min 0,59%, mengalami kenaikan sebesar 0,91% pada tahun 2013. Hal ini berdampak pada predikat ROA dari kurang sehat menjadi cukup sehat. Bank BNI Syariah pada tahun 2012 memiliki ROA sebesar 1,48%, juga mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2013, yaitu sebesar 1,37%.
dengan predikat memiliki ROA yang sehat. Bank syariah memiliki ROA sebesar 2,88%, mengalami kenaikan sebesar 2,87% pada tahun 2013 dengan predikat sangat sehat. Berdasarkan analisis data di atas, dapat diketahui rata-rata return on asset Bank Umum Syariah mengalami penurunan pada tahun 2013 dibandingkan dengan tahun 2012. Kondisi ROE Bank Umum Syariah. Return on Equity merupakan salah satu rasio laporan keuangan untuk mengukur kemampuan bank dalam menghasilkan laba dengan menggunakan ekuitasnya. Adapun nilai Return on Equity pada Bank Umum Syariah yang ada di Indonesia dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa ROE Bank Muamalat pada tahun 2012 sebesar 17,78%, mengalami penurunan pada tahun 2013 sebesar 8,03%, sehingga berdampak pada penurunan penilaian dan dari sangat sehat menjadi kurang sehat. Pada Bank Syariah Mandiri mempunyai ROE sebesar 25,05%, pada tahun 2012 mengalami penurunan sebesar 15,34% pada tahun 2013. Namun tetap dalam kondisi ROE yang sangat sehat. Bank Mega Syariah pada tahun 2012 mempunyai ROE sebesar 57,98%, mengalami penurunan sebesar 26,23% pada tahun 2013. Namun, bank tersebut tetap mempunyai predikat bank yang memiliki ROE sangat sehat. Bank BRI Syariah mempunyai ROE sebesar 10,41%, mengalami penurunan sebesar 10,20% pada tahun 2013, sehingga bank tersebut mengalami penurunan dari ROE yang sangat sehat menjadi cukup sehat. Pada tahun 2012, Bank Bukopin Syariah memiliki ROE sebesar 7,32%, mengalami kenaikan sebesar 7,63% pada tahun 2013 dengan predikat cukup sehat. Bank Panin Syariah pada tahun 2012 mempunyai ROE sebesar 8,20%, mengalami penurunan pada tahun 2013 sebesar 4,44%, sehingga berdampak pada ROE Bank Panin Syariah dari sangat cukup sehat menjadi kurang sehat. Pada tahun 2012, Bank Victoria Syariah mempunyai ROE sebesar 8,93%, mengalami penurunan pada tahun 2013 sebesar 3,70%, sehingga penilaian ROE Bank Victoria Syariah menurun dari cukup sehat menjadi kurang sehat. Bank BCA Syariah pada tahun 2012 memiliki ROE sebesar 2,8%, mengalami kenaikan pada tahun 2013 sebesar 4,3%. Namun masih tetap dalam kondisi ROE yang kurang sehat. Pada tahun 2012, Bank BJB Syariah memiliki ROE sebesar minus 3,26%, mengalami kenaikan sebesar 4,65% pada tahun 2013. Hal ini berdampak pada predikat ROE dari tidak sehat menjadi kurang sehat. Bank BNI Syariah pada tahun 2012 memiliki ROE sebesar 10,18%, juga mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2013 yaitu 11,73%, sehingga berdampak pada kenaikan penilaian ROE dari cukup sehat menjadi sehat. Maybank Syariah memiliki ROE sebesar 4,93%, mengalami kenaikan sebesar 5,05% pada tahun 2013, sehingga berdampak pada kenaikan penilaian ROE dari kurang sehat menjadi sehat. Berdasarkan analisis data di atas dapat diketahui rata-rata return on equity Bank Umum Syariah mengalami penurunan pada tahun 2013 dibandingkan dengan tahun 2012. Bank Mega Syariah merupakan bank syariah yang memiliki nilai ROE paling tinggi bila dibandingkan dengan bank yang lain. Pada tahun 2012 dan tahun 2013. Sedangkan bank yang memiliki ROE paling rendah adalah Bank BJB Syariah pada tahun 2012. Bank Victoria Syariah merupakan bank yang mempunyai ROE paling rendah dibandingkan bank syariah yang lain pada tahun 2013. Kondisi NPF Bank Umum Syariah. Net Performing Financing merupakan salah satu rasio laporan keuangan yang menjelaskan tingkat kredit bermasalah yang dihadapi oleh bank. Adapun nilai Net Performing Financing pada Bank Umum Syariah yang ada di Indonesia dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa NPF Bank Muamalat pada tahun 2012 sebesar 3,51%,
mengalami kenaikan pada tahun 2013 sebesar 4,10%. Kondisi tersebut tidak berdampak terhadap penilaian karena bank muamalat tetap dikategorikan sebagai bank dengan NPF yang sehat. Bank Syariah Mandiri mempunyai NPF sebesar 1,4% pada tahun 2012, mengalami kenaikan sebesar 2,29% pada tahun 2013, sehingga berpengaruh terhadap kondisi NPF dari sangat sehat menjadi sehat. Bank Mega Syariah pada tahun 2012 mempunyai NPF sebesar 2,67%, mengalami kenaikan sebesar 2,98% pada tahun 2013, namun bank tersebut tetap mempunyai predikat bank yang memiliki NPF yang sangat sehat. Bank BRI Syariah mempunyai NPF sebesar 1,84%, mengalami kenaikan sebesar 3,26% pada tahun 2013, sehingga dari NPF yang sangat sehat menjadi sehat. Pada tahun 2012, Bank Bukopin Syariah memiliki NPF sebesar 4,59%, mengalami penurunan sebesar 4,27% pada tahun 2013 dengan predikat sehat. Bank Panin Syariah pada tahun 2012 mempunyai NPF sebesar 0,19%, mengalami kenaikan pada tahun 2013 sebesar 0,77% dengan predikat sangat sehat. Pada tahun 2012, Bank Victoria Syariah mempunyai NPF sebesar 1,04%, mengalami penurunan pada tahun 2013 sebesar 1,02%. Namun, tetap memiliki kondisi sangat sehat. Bank BCA Syariah pada tahun 2012 dan 2013 memiliki NPF sebesar 0,01%, sehingga tetap dalam kondisi sangat sehat. Pada tahun 2012, Bank BJB Syariah memiliki NPF sebesar 1,01%, mengalami kenaikan sebesar 1,16% pada tahun 2013 dan masih dalam kategori sangat sehat. Bank BNI Syariah pada tahun 2012 memiliki NPF sebesar 1,42%, kemudian mengalami penurunan pada tahun 2013 yaitu sebesar 1,13%, namun tetap dalam kategori sangat sehat. Maybank Syariah memiliki NPF sebesar 2,49%, mengalami penurunan sebesar 2,09% pada tahun 2013 dan tetap dalam kondisi NPF yang sangat sehat. Berdasarkan analisis data di atas, dapat diketahui rata-rata net performing financing bank umum syariah mengalami kenaikan pada tahun 2013 dibandingkan dengan tahun 2012. Bank BCA Syariah merupakan bank syariah yang memiliki nilai NPF paling bagus bila dibandingkan dengan bank yang lain pada tahun 2012 dan tahun 2013. Sedangkan bank yang memiliki NPF paling tinggi adalah Bank Syariah Muamalat pada tahun 2012 dan 2013. Berdasarkan data di atas, dapat diketahui bahwa kinerja bank umum syariah di Indonesia dipengaruhi oleh beberapa faktor dari segi keuangan maupun non-keuangan. Dari segi kapital, adequacy ratio, hampir semua bank syariah mempunyai CAR di atas 8% menunjukkan kondisi yang sehat, serta NPF di bawah 6%. Kinerja bank syariah dilihat dari ROA dan ROE, masih banyak bank syariah masuk dalam kategori kurang sehat. Hal ini dikarenakan bank syariah belum mampu menggunakan modal yang dimilikinya untuk pembiayaan kepada pihak ketiga secara optimal, sehingga berpengaruh terhadap laba yang dihasilkan. Maka kesimpulan dari pembahasan di atas adalah bahwa yang pertama, rata-rata capital adequacy ratio bank umum syariah mengalami penurunan pada tahun 2013 dibandingkan dengan tahun 2012. Maybank Syariah merupakan bank syariah yang memiliki nilai CAR yang paling tinggi bila dibandingkan dengan bank yang lain pada tahun 2012 maupun tahun 2013. Sedangkan bank syariah yang memiliki capital adequacy ratio paling rendah adalah Bank BRI Syariah pada tahun 2012, kemudian Bank Bukopin Syariah dan Bank Syariah Muamalat yang mempunyai CAR paling rendah dibandingkan bank syariah yang lain pada tahun 2013. Yang kedua adalah rata-rata return on equity bank umum syariah mengalami penurunan pada tahun 2013 dibandingkan dengan tahun 2012. Bank Mega Syariah merupakan bank syariah yang memiliki nilai ROE paling tinggi bila dibandingkan dengan bank yang lain pada tahun 2012 dan tahun 2013. Sedangkan bank yang memiliki ROE
paling rendah adalah Bank BJB Syariah pada tahun 2012. Bank Victoria Syariah merupakan bank yang mempunyai ROE paling rendah dibandingkan bank syariah yang lain pada tahun 2013. Dan yang ketiga, berdasarkan analisis data di atas dapat diketahui rata-rata net performing financing bank umum syariah mengalami kenaikan pada tahun 2013 dibandingkan dengan tahun 2012. Bank BCA Syariah merupakan bank yang memiliki nilai NPF paling bagus bila dibandingkan dengan bank yang lain pada tahun 2012 dan tahun 2013. Sedangkan bank yang memiliki NPF paling rendah adalah Bank Syariah Muamalat pada tahun 2012 dan tahun 2013. Dan yang keempat, berdasarkan data di atas dapat diketahui bahwa kinerja bank umum syariah di Indonesia dipengaruhi oleh beberapa faktor dari segi keuangan maupun non-keuangan. Dari segi capital adequacy ratio, hampir semua bank syariah mempunyai CAR di atas 8%, menunjukkan kondisi yang sehat, serta NPF di bawah 6%. Kinerja bank syariah dilihat dari ROA dan ROE. Masih banyak bank syariah masuk dalam kategori kurang sehat. Hal ini dikarenakan bank-bank syariah belum mampu menggunakan modal yang dimilikinya untuk pembiayaan kepada pihak ketiga secara optimal sehingga berpengaruh terhadap laba yang dihasilkan.